Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mengenal program pembayaran listrik 1000 masjid dari Koperasi Wakaf Indonesia. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Ketua Koperasi Wakaf Indonesia, Bapak Zulrifanur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, nanti di segmen akhir kita juga akan menghadirkan salah satu penerima program pembayaran listrik dari pengelola masjid, namun Kecamatan Jaro. Baik, langsung saja untuk segmen pertama, Bapak Zulrifan. Ya, bisa dijelaskan apa itu Koperasi Wakaf Indonesia? Ya, jadi Koperasi Wakaf ini sebuah lembaga ya yang menggabungkan keseimbangan antara bisnis dan sosial gitu. Jadi sehingga kegiatan bisnis yang kita kerjakan di koperasi itu tidak hanya memberikan manfaat hanya internal anggota kita saja, tapi juga bisa untuk masyarakat luas gitu, untuk kemaslahatan umat lah gitu. Jadi kita berbeda dengan koperasi pada umumnya ya, yang mungkin masyarakat kenalnya koperasi itu kan simpan pinjam gitu ya, atau intinya banyak minjamnya daripada nyimpannya gitu ya. Cuma kita di Koperasi Wakaf ini fokusnya adalah pemberdayaan, zakat, infak, sedekah dan wakaf seperti itu. Yang lebih diutamakan itu zakat dan infak. Ya, ke pemberdayaan ya. Pemberdayaannya. Nah, apa yang melatar belakangi Bapak nih ya untuk mendirikan Koperasi Wakaf Indonesia? Pada awalnya kita dulu sebetulnya cuma komunitas pengajian ya. Jadi kita itu kadang melihat atau sering lah melihat ibu-ibu yang ditagih sama rentenir gitu ya pada saat jualan sebagai pedagang kaki lima gitu. Artinya dengan teman-teman saya, kalau kita ngeliat kayak gini, apakah kita cuma ngurut dada gitu ya? Artinya kita nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Akhirnya dengan teman-teman kemarin ayo dah kita pakai dana zakat nih, dana zakat kita pribadi gitu kan untuk ngasih pinjam ibu-ibu ini gitu. Cuma kalau kita langsung kasih pinjam itu tidak menyelesaikan masalah kan, karena ini selain masalah ekonomi juga masalah mental gitu. Artinya akhirnya ada masukan. Jadi ibu-ibu ini kalau kita minjem di kita, syaratnya satu aja, ikut pengajian kita. Nah, kita bikinlah pengajian muamalah namanya. Jadi pengajian cuma 1 jam, seminggu sekali. Setengah jamnya itu masalah akidah, setengah jamnya itu muamalah. Jadi muamalah itu ada yang bersedekah, menabung, terus kemudian minjem uang dengan tanpa riba. Jadi kita kasih pinjam 1 juta, dapatnya 1 juta, ngembalikan 1 juta. Bahkan bisa dicicil seminggu sekali 50.000 semampu mereka gitu. Dan di pengajian itulah cicilan itu diangsur gitu. Betul. Nah, karena kita di situ ada kegiatan menabung, terus kita juga ada namanya tabungan wakaf juga, kan itu harus ada legalitas ya. Karena mengumpulkan dana masyarakat, baik itu tabungan ataupun wakaf tadi, akhirnya kita mendirikanlah koperasi tadi sebagai legalitas kita. Sehingga koperasi kita itu tidak hanya izinnya koperasi, tapi juga ada izin sebagai lembaga pengumpul wakaf dan juga dapat izin dari Basnas sebagai unit pengumpul zakat gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan Koperasi Wakaf Indonesia Kabupaten Tabalong ini terbentuk? Secara legalitas kita berdiri sejak bulan Januari 2019. 2019. 2 tahun lah. Saat ini ada berapa jumlah anggota maupun jumlah pengurusnya nih Bapak? Kalau pengurus kita ada 3 orang, dan sementara untuk anggota kita ada 197 orang. Oke, apa visi misi dari Koperasi Wakaf Indonesia? Visi kita menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf yang terpercaya ya di masyarakat. Dan misi kita tentu saja mengeluarkan lembaga ya tanpa harus menjadi koperasi yang besar tanpa ada hutang gitu. Jadi kita menjadi koperasi yang besar memberdayakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kemudian mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf tadi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya kemudian kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam seperti itu. Oke. Ya, Koperasi Wakaf Indonesia ini apakah hanya ada di Kabupaten Tabalong atau memang juga ada di daerah lain nih Bapak? Nah, jadi Koperasi Wakaf Indonesia ini secara legal pertama didirikan di Kabupaten Tabalong. Dan sementara ini memang baru ada satu-satunya di Indonesia ya di Kabupaten Tabalong sendiri. Wow. Ya. Jadi ini kita bikin sejarah nih Tabalong gitu ya, mendirikan koperasi wakaf pertama di Indonesia kayak gitu. Ya, apa saja program atau kegiatan yang dilakukan di Koperasi Wakaf Indonesia ini? Ya, yang pertama kegiatan kita dari awal kemarin adalah pendampingan dan pemberdayaan ibu-ibu pedagang kecil yang kena rentenir tadi.
Kemudian yang kedua kita memberikan beasiswa kepada para penghafal Al-Quran. Kita punya rumah Quran ya di kantor kita. Sekarang alhamdulillah sudah ada 70 anak yang semuanya gratis belajar di rumah Quran kita. Tapi masih gratis, tidak gratisan, artinya pengajarnya tetap kita bayar sesuai kepatutan syariah gitu ya. Dan itu full menggunakan wakaf produktif juga. Jadi kita membayarkan gaji itu dari wakaf produktif tadi. Nah, terus program ketiga kita saat ini sudah membayarkan 107 tempat masjid, mushola kecil, TPA, pesantren yang belum punya donatur tetap setiap bulannya listriknya gitu. Itu nama programnya adalah 1000 listrik masjid. 1000 listrik masjid. Ya, targetnya 1000 listrik masjid. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 107 tempat. Gitu. Masya Allah. Ya, nanti kita akan lanjut lagi. Bapak, baik pemirsa, kita lihat dulu sebentar. Setelah ini banyak lagi yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa dalam program Dialog. Menarik sekali tentang program pembayaran listrik 1000 masjid yang telah dijelaskan di segmen sebelumnya. Bisa dijelaskan nih Pak, masjid yang seperti apa yang masuk kategori penerima program tersebut? Ya, jadi meskipun namanya kan listrik masjid ya, tapi prioritas kita yang pertama adalah mushola kecil ya, yang ada di kampung-kampung dan belum ada donatur tetap gitu. Jadi kita cari mushola kecil yang bukan milik organisasi gitu ya, artinya milik umat, milik masyarakat. Dan prioritas kita itu yang bulanannya itu di bawah 100.000. Nah, jadi kalau di atas 100 kan mungkin yang 200-300 artinya sudah ada AC mungkin ya, sudah ada segala macam, mungkin ada donatur lah yang berada yang sudah bisa support masjid tersebut gitu. Jadi kita fokusnya ke mushola kecil itu. Bisa juga TPA ya, TPA biasanya kan ada yang kecil-kecil gitu ya, yang di desa-desa bisa juga masuk, pesantren, masjid juga bisa selama mereka memang belum ada donatur tetap untuk pembayaran listrik masjidnya. Jadi kategorinya adalah mushola kecil yang dulu yang diprioritaskan ya, mungkin yang di kampung-kampung lah. Ya. Nah, saat ini sudah ada berapa banyak nih listrik masjid yang diberikan bantuan? Sampai saat ini kita sudah membayarkan 107 tempat di 8 kecamatan dari Banuwalau sampai Jarok. Jadi tiap bulan kita membayarkan 107 tempat itu. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini sampai kapan ya? Nah, karena konsep wakaf produktif itu, jadi ini mungkin saya jelaskan dulu ya bedanya kita dengan lembaga yang lain. Kita itu menerima zakat, infak, sedekah dan wakaf itu tidak langsung dibagikan habis gitu. Jadi kita menggunakan namanya konsep wakaf dan infak produktif. Jadi kita terima dana zakat, dana wakaf dan dana infak tadi, kita kelola dulu di usaha-usaha produktif, baru kita bagikan hasilnya, keuntungan bersihnya atau surplusnya itu untuk membayarkan listrik masjid. Jadi koperasi wakaf ini punya dana abadi yang tidak akan hilang, tidak akan berkurang selama bisa diproduktifkan. Selama itulah listrik masjid ini bisa terus kita bayarkan. Bahkan kalau ditanya sampai kapan, insya Allah kalau lembaga ini selalu amanah sampai kiamat kita bayarkan. Allah ya. Berarti selama kegiatan atau misalkan produktif tadi itu akan terus berjalan ya Pak ya? Karena bukan dari dana itunya sendiri tetapi dari bagi hasil. Betul. Ya. Baik, berapa nominal yang diberikan tiap masjid tadi? 100.000. Ya. Itu kalau lebih sedikit? Bisa lebih, jadi kita sebutannya, makanya kalau kriterianya di atas 100.000 artinya dia sudah punya donatur yang bisa support ya. Tapi kalau memang kita lihat memang kebutuhannya di atas 100.000 dan donaturnya juga memang belum ada yang tetap, bisa kita subsidi sebetulnya. Jadi misalkan 200 nih, ya 100.000 kita bayarkan, 100.000 nya nanti dipotong dari dana kas masjidnya kayak gitu. Kenapa kita nggak misalkan harus 100.000 ya misalkan, jadi daripada kita bayarkan misalkan 500.000 untuk satu masjid, mending kita bagikan merata ke 5 sampai 10 masjid gitu. Jadi sebetulnya ini langkah awal, ini langkah jangka pendek kita ya. Kita ngumpulkan target kita 1000 masjid itu nanti supaya bisa jadi komunitas gitu. Jadi mushola kecil ini kan kalau hanya sendiri-sendiri kan kecil-kecil ya. Kalau ibaratnya paling dana kasnya ya paling banyak 1 juta lah satu mushola gitu. Tapi kalau digabung jadi satu komunitas 1000 masjid misalkan kayak gitu ya.
dan kita bisa bina komunitas ini luar biasa. Anggap satu musola aja bisa 100.000 lah, 100.000 lah satu musola itu kita produktifkan dengan konsep tadi. Berarti satu bulan kita sudah bisa dapat 10 sampai 100 juta ya, 100 jutaan gitu. Itu luar biasa kan kalau kita punya komunitas. Makanya ini program listrik mesin ini jangka pendeknya. Jangka panjangnya kita ingin bangun komunitas yang diisi para pengurus musola kecil ini. Dan mereka nanti ke depannya bisa bikin badan usaha milik masjid namanya. Ya, dengan dana kecil-kecil tadi tiap musola cuma digabungkan kan jadi potensi yang besar gitu. Dan ini sebetulnya dilakukan di zaman sahabat dulu. Zaman sahabat dulu musola-musola kecil itu ya pengurus-pengurusnya, jamaahnya dikumpulkan di satu masjid pada salat Jumat. Itu untuk apa? Untuk rekonsiliasi masalah ekonomi. Jadi misal ada daerah yang ini daerah ini banyak yang fakir miskin. Ayo dana kita patungan selesaikan masalah di negeri itu gitu. Ini sama persis kayak gitu gitu loh. Kita masjid musola-musola ini kecil karena sendiri-sendiri gitu loh. Kayak nggak ada dampak apa-apa kalau masih sendiri-sendiri gitu. Coba kalau kita gabungkan, potensinya luar biasa gitu. Ya, jadi mungkin juga ketika istilahnya banyak yang tergabung dalam komunitas ini juga akan semakin banyak masjid-masjid yang maksudnya belum terjangkau juga bisa ikut. Betul. Ya, bisa ikut produktif untuk terjangkau ya. Ya, berbicara mengenai keanggotaan sendiri nih, apa kewajiban bagi anggota koperasi, baik itu besaran wakaf dan hal-hal lain yang diwajibkan bagi anggota? Ya, jadi kita ada 3 keanggotaan tadi ya. Nah, jadi kalaunya sebagai anggota koperasi kewajibannya adalah membayar iuran pokok dan iuran wajib. Jadi kalau iuran pokoknya itu 100.000 di awal, sama iuran wajib itu per bulan 10.000 per bulan. Nah, kemudian ada namanya donatur. Donatur baik mereka berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Jadi ini mereka ya seikhlasnya berapa. Artinya kalau zakat ada haul dan hisapnya, kalau wakaf terserah gitu kan, infak juga terserah. Itu juga masuk dari dalam komunitas kita. Nah, terus yang ketiga namanya mauquf alaih. Mauquf alaih ini penerima manfaat atau mustahik lah yang menerima zakat tadi, itu juga menjadi anggota kita. Perbedaannya adalah kalau anggota koperasi mereka berhak nanti mendapatkan layanan bisnis kita. Jadi kita ada layanan bisnis kayak program tabungan umroh, program tabungan emas gitu kan. Kemudian ada program gadai, termasuk mereka bisa mengelola dana modal usaha yang kita kumpulkan. Sementara kalau donatur itu tidak boleh mendapatkan manfaat karena kan mereka dapatnya pahala. Jadi mereka saya mau berwakaf tapi saya mau dapat manfaat sebagai anggota koperasi nggak bisa. Karena itu jatuhnya nanti seri kecil gabung ke kita untuk dapat manfaat dunia gitu kan. Jadi mereka dapat pahala gitu. Sementara untuk mauquf alaih dan mustahik tadi ya mereka ikut pembinaan kita, pemberdayaan kita. Mereka nanti mendapatkan bisa dapat kegiatan pemberdayaan tadi, kemudian mereka bisa dapat dana mauquf alaih segala macam, artinya mereka nanti mendapatkan pembinaan dari kita. Gitu. Ya, dari hasil dana yang terhimpun nih, bagaimana dana tersebut dikelola oleh Wakaf Indonesia? Ya, jadi kita programnya juga adalah mengajak bekerja sama teman-teman UMKM untuk mengelola dana wakaf dan infak produktif ini dengan akad mudharabah. Kemudian ada juga akad gadai juga ada. Jadi bagi teman-teman UMKM atau anggota kita yang ingin menggadaikan emas misalkan atau handphone untuk modal usaha terserah, mereka juga bisa mengajukan ke koperasi wakaf gitu. Jadi hasil keuntungan inilah yang kemudian yang kita gunakan untuk kegiatan sosial tadi. Jadi kita ada investasi di toko bangunan, ada anggota kita yang punya toko bangunan, kita titip uangnya lah, dikelolakan, hasilnya nanti buat bayar listrik masjid. Oke, kata anggota gitu kan. Ada yang usaha toko emas ada juga gitu kan, kita titipkan akad mudharabah segala macam. Jadi alhamdulillah kita kerjasama itu semuanya murni tanpa ada akad riba ya, jadi akad syariah lah yang kita gunakan sehingga lebih berkah gitu. Insya Allah ya Bapak ya. Dari informasi Koperasi Baitul Mal Wakaf Indonesia berhasil meraih juara pertama dalam ajang Festival Ekonomi Syariah. Betul itu Bapak? Betul ya, tahun 2021 kita. 2001 padahal kemarin. Baru 1 tahun berarti betul. 1 tahun ya Pak ya, tapi langsung mendapatkan peringkat pertama ya, juara pertama ya. Ya, bisa dijelaskan nih kapan dan kenapa sampai berhasil menjadi juara pertama? Kemarin yang kita presentasikan adalah program pemberdayaan ibu-ibu tadi yang terkena rentenir. Konsep kita memang dana zakat itu tidak kita kelola tapi langsung diserahkan jadi kita penyerahannya ke kelompok ya.
kalau zakat itu. Jadi tidak kita kelola langsung ke kelompok binaan kita, nanti kelompok itu kita dampingi untuk bagaimana cara mengelola dana zakat ini supaya tidak langsung habis, tapi untuk pemberdayaan ibu-ibu tadi gitu. Dan ini menjadi nilai plus karena lembaga sebetulnya harus punya konsep pemberdayaan. Jadi jangan sampai lembaga itu ngumpulin dana langsung dibagi-bagikan. Itu bedanya apa dengan donatur pribadi gitu kan. Untuk apa ada lembaga gitu kan. Nah, jadi kemarin yang dilombakan kita jadi juara 1 lembaga pengelola Jiswab unggulan wilayah timur Indonesia, kategori pengelola dana zakat infak sedekah dan wakaf gitu. Nah, jadi kita kemarin berhasil meraih itu karena kita ada program pemberdayaannya itu. Jadi program pemberdayaan ini khusus berarti untuk ibu-ibu atau mungkin yang memiliki usaha dagang berarti ya? Betul. Kita memang gitu ya? Fokusnya ke untuk yang pembinaan kelompok itu ibu-ibu. Meskipun yang usaha atau yang punya hutang suami yang ikut pembinaan kita ibu-ibu. Karena kita fokusnya SDGs-nya atau fokusnya ke pemberdayaan perempuan. Dan alasannya juga ibu-ibu lebih gampang dikumpulkan daripada bapak-bapaknya untuk pengajian. Kita pernah mengumpulkan bapak-bapak untuk pengajian, susahnya minta ampun karena sibuknya apa-apalah sibuk. Kalau ibu-ibu kan pengajian kayak wisata rohani gitu. Kayak kumpul-kumpul. Antusiasnya gitu. lebih besar ya kalau ibu-ibu, makanya pemberdayaan ini dikhususkan dulu mungkin untuk ibu-ibu ya. Bahkan ibu-ibu ini sebetulnya kan Menteri Keuangan ya. Jadi suami bekerja, ibu-ibunya yang mengelola dana rumah tangga. Makanya kita fokusnya bagaimana ibu-ibu ini agar bisa mengelola dana suami tadi, biar bisa mereka buka usaha baru gitu kan, tapi tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Ya, baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya akan menghadirkan narasumber dari penerima manfaat program pembayaran listrik. Tetap di depan layar kaca Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Saat ini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Ajin selaku pengelola masjid di Desa Namujaro. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Saya ke Pak Ajin dulu ya. Ini merupakan salah satu yang mendapatkan program pembayaran listrik ya Pak ya. Nah, bagaimana awalnya? Apakah dari pihak Bapak ada yang mengajukan permohonan atau dari Koperasi Wakaf Indonesia yang menghubungi Bapak? Awalnya memang kami ketemu dengan kepengurusan Koperasi Wakaf Indonesia dan beliau menyuruh kita untuk coba mencari masjid yang kira-kira bagus untuk diberi bantuan untuk pembayaran listriknya. Jadi Kecamatan Jaru dan Moroya itu Bu ada 14 masjid dan musala atau langgar yang sudah dibantu. Itu tahap pertama. Tahap pertama yang dibayarkan oleh Wakaf Indonesia. Wakaf Indonesia atau Koperasi Wakaf Indonesia. Itu asal usulnya petugas dari Koperasi Wakaf Indonesia yang menyarankan kami untuk mencari masjid mana atau langgar mana yang kita usulkan. Oh, berarti langsung survei dari Koperasi Wakaf Indonesia. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya program pembayaran listrik tersebut nih Bapak? Tentu sangat baik dan sangat membantu kepada panitia khususnya musala atau langgar. Karena kepanitaan musala itu kalau di desa-desa jarang yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seperti masjid. Biasanya musala itu tidak ada kepanitiaan khususnya. Jadi sangat berguna. Ini sangat bermanfaat untuk musala khususnya juga masjid. Dan sangat membantu tentunya. Sangat membantu ya, untuk panitianya untuk pembayaran masalah listrik. Jadi panitianya tidak memikirkan lagi untuk bayar per bulannya. Karena setiap musala atau langgar tadi belum tentu ada donatur pasti. Iya. Nah, baik, Bapak sudah sejak kapan nih masjid Bapak mendapatkan bantuan dari Koperasi Wakaf Indonesia? Untuk Kecamatan Jaru itu ada 4, ada 7, Moroya ada 7, itu sejak 2020 yang lalu, kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun yang lalu. Jadi itu yang pertama, pertama dibayarkan oleh Koperasi Wakaf Indonesia, yang untuk Tabalong, daerah Kecamatan Jaru dan Moroya. Itu Bu, ya. Jadi sampai saat ini panitianya sangat berterima kasih kepada Koperasi Wakaf Indonesia. Ya, kalau boleh tahu nih Bapak ya, sebelum ada bantuan dari Koperasi Wakaf Indonesia, adakah donatur yang membayarkan listrik sebelumnya, sebelum dari Koperasi Wakaf Indonesia ini? Nah, kalau masalah itu Bu belum pasti Bu ya. Mungkin kadang-kadang ada yang bayarkan, tapi kalau donatur asli atau yang tiap bulan pasti membayarkan nggak ada. Oh, ya. tidak Tapi ada. kadang-kadang ada. Mungkin bulan ini saya yang membayarkan, tapi yang kalau donatur pasti itu
Tidak ada. Tidak ada. Khususnya untuk masjid yang kami kelola itu tidak ada donatur yang resminya atau yang tiap bulannya. Itu Bu. Ya. Apa harapan Bapak dengan adanya Koperasi Wakaf Indonesia ini? Harapan saya lebih berkembang lagi. Semoga tujuan atau cita-cita Koperasi Wakaf Indonesia ini mencapai 1000 masjid itu tercapai dalam 5 tahun ke depan. Nah, untuk sekarang kan sudah 107 masjid, musala dan pesantren juga TPA yang sudah dibantu. Mudah-mudahan dengan adanya ini panitia juga merasa terbantu, juga kelancaran pendidikan agama khususnya bidang kita Islam juga terbantu. Oke, Ya. baik. Saya ke Bapak kembali. Ini Bapak bagaimana cara untuk menjadi anggota Koperasi Wakaf Indonesia nih? Untuk menjadi anggota koperasi tinggal membayar iuran pokok dan iuran wajibnya ya. Iuran pokok tadi di awal cuma 100.000 dan itu bisa dicicil kalau tidak langsung sanggup 100.000 dan juga membayar iuran wajibnya sebulannya 10.000. Dan kita konsepnya karena kita koperasi wakaf, iuran pokok dan iuran wajib tadi memang diwakafkan sehingga nanti ketika ada rapat akhir tahun kita nanti kita berbagi wakaf alaih namanya, berbagi hasil dari pengelolaan dana wakaf tadi seperti itu. Dan tetap juga mungkin syaratnya harus mengikuti pengajian. Betul. Jadi kita konsepnya harus ada ikut pelatihan dan pengajian yang kita adakan tadi. Ya, terakhir nih, apa target Koperasi Wakaf Indonesia ke depan agar dapat konsisten dalam menjalankan program-programnya nih Pak? Ya, jadi bedanya wakaf dengan donasi yang lain, zakat, infak, dan sedekah. Wakaf ini adalah sebuah sistem gitu ya. Jadi kita nanti target 1000 masjid ini kita perlu mengumpulkan dana produktif itu minimal 5 miliar. Setelah dana 5 miliar yang terkumpul, ya baru kita cari usaha yang bisa mengelola ya. Makanya kita juga selalu terhamil ke teman-teman UMKM dan mereka nanti harus komit dana 5 miliar ini nanti harus bisa menghasilkan surplus yang bisa membayarkan listrik masjid tadi. Jadi pada intinya ini amal jariah ya, bukan hanya program setahun 2 tahun ya. Artinya kami meninggal pun ini harus tetap ada gitu ya. Maka betul. Ya, Pak, ya? Jadi ini target kami tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya. Maksudnya ini adalah sebuah konsep, sebuah sistem dengan konsep wakaf tadi sehingga kalaupun nanti kami sudah tidak ada dengan lembaga koperasi ini siapapun bisa menjalankan gitu. Dan artinya ini bukan hanya program yang jangka pendek gitu. Jadi jangka panjang. Dan setelah listrik masjid, target kami juga nanti mengumpulkan dana produktif untuk program kedua yaitu untuk kebersihan masjid. Karena masjid itu kan 2 ya problemnya, 1 penerangan, 2 kebersihan gitu loh. Jangan sampai nanti Islam itu identik dengan rumah ibadahnya tidak bersih atau gelap gitu. Jadi harus terang dan bersih gitu. Itulah rumah ibadah orang Islam. Jadi itu syiar juga kita. Jadi setelah listrik masjid nanti kita targetnya adalah untuk kebersihan masjid. Nanti dana wakaf produktifnya berapa itu nanti. Dan target panjang kita adalah komunitas sebetulnya. Kalau musala apa ya kecil-kecil mungkin kayaknya nggak berpengaruh apa-apa. Cuma kalau kita berjamaah, berkomunitas besar pasti potensinya gitu. Jadi inilah pintu awal kita untuk masuk merangkul musala-musala kecil tadi supaya kita nanti bisa bersatu gitu. Untuk mengelola dana produktif tadi kayak gitu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti ya untuk masjid dan juga musala yang dapat dibantu oleh Koperasi Wakaf Indonesia. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zulrifan dan juga kepada Bapak Ajin yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.